guys, kembali lagi bersama saya Dwiki dan di sebelah saya adalah teman saya yang paling BGST bernama, sebut saja Mawar. kali ini kita akan mengoprek daily driver dia. Kenapa dia memilih HP ini sebagai daily driver? Oke, silakan. Oke, jadi perkenalan dulu ya sama gadget saya. Untuk gadget sehari-hari saya pakai Vivo V17 Pro ini. Jadi kenapa saya pilih Vivo V17 Pro dibanding merek yang lain? Karena yang pertama V17 Pro ini layarnya udah full screen ya, ultra all screen, jadi benar-benar full tanpa notch, tanpa water drop atau apapun lah itu. Ini kalau kalian bisa lihat benar-benar full layar. Lalu ini juga udah Super AMOLED A3, bukan Super AMOLED biasa. Jadi bedanya kalau yang A3 itu kecerahannya dia bisa lebih cerah daripada yang Super AMOLED biasa ketika dipakai di luar ruangan. Coba tunjukkan Mas, tunjukkan. Ini kalau kalian bisa lihat dia cerah banget kan, nggak gelap dan suram kayak masa depanmu. Oke. Lalu selanjutnya karena ini udah pakai panel Super AMOLED, jadi jelas fingerprintnya udah di dalam screen dong. Oke, next. Yang kedua karena kameranya sih yang jelas. Kameranya ini awesome banget ya. Salah tagline. Itu brand sebelah Mas. Oke. Jadi yang selanjutnya karena kameranya, kalau kalian bisa lihat di sini dia udah pakai quad lens kamera. Ini yang pertama lupa saya 48 megapiksel kayaknya yang utama ini. Lalu yang kedua lupa, yang jelas ini yang kedua wide angle lens. Yang ketiga ini bokeh-bokehan. Yang keempat dia micro lens. Micro lens itu kalau kalian nggak tahu googling aja karena saya juga lupa. Boleh ditunjukkan kamera belakangnya ke kamera? Ini kelihatan nggak? Nggak lihat. Katarak matamu. Sensornya sudah pakai Sony ya? Oh iya jelas Mas. Jadi ini kamera utamanya yang tadi yang 48 megapiksel ini udah pakai sensor Sony IMX sekian. Lupa saya. Selanjutnya lihat aja di Google pokoknya. Kenapa Vivo nggak pakai sensornya Vivo sendiri? Belum punya. Oh belum. Belum punya. Oke, Vivo kapan punya sensor sendiri? Oke, untuk kamera depannya gimana Mas? Untuk kamera depannya ini udah pop up. Jadi karena dia full screen kameranya ditaruh di pop up ya, kayak gini. Keren. Oh, kameranya sudah ada dual kamera jadi, setup ya? Untuk kamera selfie-nya dia udah pop up dan juga udah dual lens. Yang pertama coba kita foto. Yang pertama ini kenapa kok ada efek terlalu mulus ya di sini? Ya namanya juga HP Cina Mas. Oke, lalu yang kedua dia juga punya super wide angle di kamera depannya. Tuh. Jadi kita bisa ngefoto dengan angle yang lebih luas. Dan di kamera depan dia juga udah support night mode. Jadi bener-bener clear kalau di waktu dipakai selfie di malam hari dia benar-benar jelas gitu. Oke, berarti itu alasan kedua kenapa milih Vivo karena kameranya. Untuk hasil kameranya kalian bisa lihat di preview seperti berikut.
saatnya Mbappe. Alasan ketiga karena salesnya cantik-cantik mas. Oh, berarti Mas Topan ini belinya gara-gara Ya dengan kemakan sales. sales sih. Kalau nggak kemakan sales juga mending Poco X3 NFC. Lalu alasan keempat untuk membeli HP Vivo adalah Alasan tambahan karena tadi lupa disebutin ya, mohon maaf karena ini nggak ada skripnya. Jadi alasan keberapa tadi? Keempat. Alasan keempat kenapa kalian harus beli HP ini? Karena Masnya terlalu banyak alasan ya ternyata. namanya juga cowok. Oke, alasan keempat beli HP ini karena dia udah dual engine fast charging 18 watt. Jadi ngecas ini tuh cepet banget sob. Sudah Type C ya? Oh jelas dong. Ini HP Vivo for your information ya. Ini HP Vivo pertama yang dia udah pakai lubang Type C. Jadi say goodbye to micro USB, oke? Ini Vivo pertama yang pakai Type C. Dan ini juga udah dual engine fast charging, dia 18 watt. Jadi kecepatan ngecharge-nya dari 1% ke 50% itu kayaknya nggak sampai 60 menit ya. Tapi entah kenapa ke waktu masuk 90% ke 100 itu agak lama. Tapi kayaknya semua HP juga gitu sih ya. Itu untuk membatasi agar baterainya jadi cepat rusak. Oke. Berikan 3 alasan kenapa tidak harus membeli HP Vivo V17 Pro. Ya alasan pertama untuk tidak membeli HP ini sih karena dia belum pakai NFC ya. Tapi waktu saya cek di GSM Arena di beberapa region lain kayak di Europe sama Cina itu V17 Pro udah pakai NFC, tapi nggak tahu kenapa yang masuk di Indo ini malah nggak ada NFC-nya. Kamu region mana ya Mas? Tambah dalam. Lalu alasan kedua kenapa nggak harus beli HP ini karena untuk chipsetnya sendiri dia masih pakai Snapdragon 675 AIE. Oh, saya kirain sudah chipset 700G ya. Jadi ini chipset ini masih pernah dipakai di seri Vivo V yang sebelumnya yaitu V15 kalau nggak salah ya. Tapi untuk experience gamenya sendiri gimana? Untuk experience gaming sih overall masih cukup mumpuni lah ya. Kalau cuman sekedar main CODM atau Mobile Legend atau LoL Wild Rift itu atau nge-PES juga masih cukup mumpuni lah. Di ML dia bisa rata kanan, di CODM juga bisa rata kanan. Kalau PUBG kayaknya cuman mentok di high. Oke. Jadi kalau untuk mau mobile gaming yang expert banget, saran saya sih jangan beli ini karena dia masih kurang mumpuni kalau di mobile gaming. Alasan ketiga, jangan beli HP ini kalau duit kalian cuman 1 juta 2 juta. Mending beli Redmi 9A. Mending beli Poco X3 NFC. Mending rakit PC. Mending. Oke, ini alasan terakhir kenapa kalian tidak harus membeli Vivo. Alasan terakhir kenapa nggak harus beli ini karena ini speakernya juga masih mono, belum stereo. Jadi untuk sound experience-nya masih kentang lah ya. Cuman dia menang di suaranya keras. Oke, jadi alasan yang terakhir karena ini speakernya masih mono dan belum stereo, untuk sound experience-nya masih kurang lah. Cuman dia menang kenceng doang aja, dan bass dan lain-lainnya nggak ada, nggak enak. Tapi overall bagus lah ya untuk keseharian. Overall kalau buat saya sih ini bagus karena ini sesuai dengan apa yang saya butuhin. Saya butuh layar. Saya tipe orang yang nyari HP itu pertama lihat layar, desainnya juga cakep, dan ini juga dapat casing. Masang casingnya ini agak susah guys. Susah banget ini sumpah sob. Ini tips buat kalian kalau mau beli HP ini ya. Pertama, casingnya emang bagus tapi better jangan dipasang. Susah banget ini sumpah, susah. Butuh effort yang sangat-sangat lebih. Jadi kesimpulannya Vivo V17 Pro ini cocok buat kalian yang nyari HP full screen dengan layar Super AMOLED dan juga dengan kamera yang bagus. Kameranya semi flagship karena dia udah pakai sensor Sony. Dan HP ini nggak cocok buat kalian yang ngejar gaming experience. Kalau kalian tipe-tipe kaum mending yang mendingin prosesor dan skor Antutu dia, Mending rakit PC.
mending Poco X3 NFC. Tapi kalau menurutku ya, emang kameranya ini jahat banget, bening banget. Oke guys, sekian dari kita. Thank you Bro Topan. Yung, thank you Yung. Oke, sama-sama. Salam. Oke, bye.